Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Nur Salimah dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2024. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas nilai ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Pak Syaifuddin. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, gimana nih kabar teman-teman sekalian dan kabar Pak Syaifuddin? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini saya mengambil kasus tentang banyaknya lulusan pendidikan profesi guru atau yang biasa disebut sebagai PPG, prajabatan yang gagal lolos seleksi administrasi PPPK atau yang biasa disebut P3K guru pada tahun 2025 ini. Nah, ini disebabkan oleh ketatnya verifikasi dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pada tahap seleksi administrasi, panitia memeriksa kelengkapan dan kesahan dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, serta memastikan calon peserta memenuhi kualifikasi pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud Ristek. Lalu selain itu juga perubahan kebijakan seleksi P3K guru yang mulai digantikan dengan program PPG ini juga turut mempengaruhi proses seleksi. Guru yang belum terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik harus mengikuti PPG prajabatan terlebih dahulu sebelum dapat menjadi P3K. Sementara guru honorer yang sudah terdaftar mengikuti PPG dalam jabatan. Hal ini menyebabkan beberapa lulusan PPG belum memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk lolos seleksi P3K ini. Nah, keluhan dari calon guru PPG ini yang tidak lolos seleksi administrasi P3K juga muncul karena ketidaksesuaian dokumen atau persyaratan administratif lainnya yang mengakibatkan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS oleh panitia seleksi di beberapa daerah. Nah, singkatnya, kegagalan lolos seleksi administrasi P3K bagi lulusan PPG ini banyak terkait dengan ketatnya verifikasi dokumen dan perubahan mekanisme seleksi yang mengintegrasi program PPG sebagai syarat utama menjadi P3K guru. Nah, bagaimana sih perubahan sistem seleksi P3K dari tahun 2024 ke 2025 ini yang yang akan mempengaruhi calon guru? Nah, perubahan sistem dari P3K tahun kemarin dengan tahun ini sangat signifikan perbedaannya, pengaruhnya, dan akan mempengaruhi calon guru secara besar. Pada 2025 ini seleksi P3K guru yang selama ini dilakukan melalui tes terpisah akan dihapus dan digantikan dengan jalur seleksi terintegrasi melalui program pendidikan profesi guru yaitu PPG. Artinya, guru honorer yang ingin menjadi ASN tidak lagi mengikuti tes P3K secara langsung, tetapi harus menyelesaikan PPG terlebih dahulu. Setelah lulus PPG, mereka otomatis berpeluang diangkat menjadi ASN P3K guru tanpa perlu tes tambahan. Nah, selain itu, guru P3K ini yang memenuhi persyaratan juga memiliki peluang lebih besar untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, membuka jalur karir yang lebih jelas dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang lebih efisien, profesional, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Namun perubahan ini juga menuntut calon guru untuk memenuhi persyaratan seperti PPG, memiliki gelar S1 keguruan, dan memenuhi kriteria usia. Guru yang belum terdaftar di data pokok atau Dapodik harus mengikuti PPG prajabatan dulu. Nah, secara keseluruhan perubahan ini memberikan peluang baru sekaligus tantangan bagi calon guru honorer untuk meningkatkan kompetensi melalui PPG sebagai syarat utama menjadi ASN, menggantikan mekanisme seleksi P3K guru berbasis tes yang selama ini berlaku.
itu. Nah, saya mengambil beberapa faktor-faktor juga dari penyebab banyaknya guru lulusan PPG ini gagal lolos seleksi menjadi administrasi P3K guru. Nah, yang pertama itu mungkin belum memiliki pengalaman mengajar di sekolah, karena lulusan PPG ini biasanya belum terjun langsung ke dunia pendidikan formal. Lalu ada juga ketidaksesuaian atau ketidakvalidan data yang tercatat dalam sistem Dapodik, seperti penulisan nama yang disertai gelar akademik, NIK tidak valid, atau data yang belum diperbarui. Lalu juga tidak aktif mengajar selama 1 tahun terakhir, seperti poin yang pertama, sehingga tidak memenuhi syarat administrasi PPK, P3K guru. Nah, terus selanjutnya itu ada tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau yang biasa disingkat sebagai NUPTK yang merupakan persyaratan penting untuk lolos seleksi. Nah, ada juga bidang studi yang tidak linear antara ijazah dengan program PPG yang dipilih. Misalnya ijazah S1 tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Lalu ada juga dokumen administrasi yang tidak lengkap, rusak atau tidak sesuai dengan format yang diminta, seperti ijazah, KTP, surat pengalaman kerja, atau sertifikat pendukung lainnya. Nah, jika adanya perubahan pasti membawa sejumlah keuntungan dan juga kerugian bagi calon guru dan tenaga honorer. Beberapa keuntungan yang saya ambil dari beberapa sumber yaitu peningkatan kualitas dan profesionalisme. Nah, dari seleksi P3K guru ini digantikan dengan jalur yang lebih terintegrasi melalui pendidikan profesi guru atau PPG, sehingga calon guru harus memiliki sertifikasi profesional yang lebih meningkat atas standar kualitas pendidikannya. Lalu ada juga kesejahteraan yang lebih terjamin. Nah, status guru honorer yang menjadi ASN P3K guru ini memberikan jaminan ekonomi dan juga termasuk gaji dan tunjangan profesi yang lebih baik. Lalu peluang karir yang lebih jelas. Nah, guru P3K ini yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS untuk beralih menjadi PNS. Yang dengan jelas ini membuka jalur karir yang permanen dan juga stabil. Lalu sistem rekrutmen yang lebih adil. Nah, penghapusan jalur afirmasi P3K guru ini dan penerapan seleksi berbasis tes membuat proses lebih transparan dan kompetitif, sehingga hanya calon yang kompeten yang lolos. Lalu beberapa kerugian yang saya ambil dari beberapa sumber itu ada seleksi menjadi lebih kompetitif dan ketat. Nah, semua calon P3K guru ini harus melalui tes seleksi yang menuntut persiapan yang matang, sehingga peluang lulus menjadi lebih kecil dibandingkan jalur afirmasi yang ada sebelumnya. Dan juga persyaratan administrasi yang kompleks. Nah, banyak calon guru yang gagal lolos seleksi administrasi karena dokumen tidak lengkap atau tidak valid serta ketentuan masa kerja minimal yang harus dipenuhi. Lalu ada juga penundaan pengangkatan dan ketidakpastian status. Nah, penundaan pengangkatan P3K guru ini hingga 2026 yang akan datang menyebabkan ketidakpastian pendapatan dan status kerja bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi lama, berpotensi menurunnya motivasi. Ada juga tantangan adaptasi terhadap sistem baru. Nah, calon guru harus menyesuaikan diri dengan mekanisme baru yang mengintegrasi PPG sebagai syarat utama menjadi ASN, yang memerlukan waktu dan biaya tambahan yang akan datang. Lalu secara keseluruhan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan sistem rekrutmen ASN yang lebih profesional, namun juga menimbulkan tantangan berupa seleksi yang lebih ketat dan proses administrasi yang lebih rumit bagi calon guru honorer sendiri. Lalu mengambil beberapa dampak juga dari kebijakan P3K guru ini terhadap kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Nah, dampak ini bisa termasuk kepada beberapa poin utama, yaitu yang pertama peningkatan
motivasi dan profesionalisme guru. Nah, dengan adanya status P3K guru ini, guru mendapatkan pengakuan resmi, kesejahteraan yang lebih baik, dan juga kepastian penghasilan secara ASN, sehingga mereka lebih termotivasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mengajar secara profesional. Nah, yang kedua ini adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dengan adanya motivasi dan kesejahteraan guru yang meningkat ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh siswa dan siswi, memberikan manfaat nyata bagi siswa dan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya itu pemerataan tenaga pendidik. Nah, dengan adanya sistem kontrak P3K guru ini, kemungkinan penempatan guru sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk daerah terpencil, sehingga mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Nah, yang terakhir, pengembangan kompetensi guru. Dengan adanya kebijakan ini juga dapat mendorong guru mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan juga pengembangan profesional secara berkelanjutan, yang penting untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, dari dampak positif yang sudah disebutkan, juga ada dampak negatif terhadap sekolah. Yang pertama yaitu kekurangan guru di sekolah swasta, karena banyak guru yang berstatus P3K guru ini di sekolah negeri, yang menyebabkan kekurangan guru di sekolah swasta, yang berdampak pada kualitas pendidikan di sektor swasta ini dapat menurun. Lalu yang kedua, adanya tantangan implementasi dan kesenjangan. Pelaksanaan kebijakan ini juga masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan akses pelatihan dan fasilitas, serta perlunya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan juga sekolah swasta tersendiri. Nah, kesimpulan dari dampak negatif dan positif itu dari kebijakan ini yaitu berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan juga profesionalisme guru, dan serta pemerataan tenaga pendidik. Tetapi perlu strategi juga untuk mengatasi dampak negatif, terutama pada sekolah swasta, agar kualitas pendidikan yang merata ini dapat dirasakan oleh seluruh sektor. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih juga kepada teman-teman dan Pak Syaifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.